Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Herdiansyah, NPM 235501139, kelas 6.5, mata kuliah Analisis Jejaring Sosial. Di sini saya akan melakukan implementasi terhadap eh, visualisasi terhadap project analisis jejaring sosial. Di sini siapkan dulu yang namanya itu GPI dan kita kemudian persiapkan datanya. Di sini import spreadsheet, kita cari. Nah, di sini adalah data yang saya gunakan. Kemudian next, kemudian finish. Di sini ada notes-nya sekitaran 25.442 dan adjust-nya adalah 99.998. Untuk notes itu adalah penghubung terhadap sebuah sebuah datanya atau orangnya, dan 99.000 itu adalah total dari datanya. Mana oke, positif apa masuk sini. Nah, ini adalah gambaran dari data yang sudah di-include tadi. Nah, sudah termasuk notes dan access-nya. Kemudian masuk ke statistik. Kemudian running average degree. Sini dapat hasilnya sekitaran 3,93 untuk average degree-nya. Kemudian kalau dijalanin average stage degree-nya hasilnya tetap sama, 3,93 juga. Dan yang kedua adalah jalanin desintinya, kita jalanin juga untuk melihat nilainya. Untuk desinti kita klik direct charge aja, dan hasil dari eh, disenti dari total data yang dimiliki adalah sekitaran 0. Kemudian network diameter, kemudian klik OK, tetap contengnya yang directed, maka menunggu. Ini dapat nilai network dari diameternya sekitaran 16, kemudian radiusnya 0, dan average patch length-nya sekitaran 4,74. Kemudian kita close, kemudian jalankan eh, eh, jalankan modularity. Kemudian oke. Maka di sini dapat nilai modularity-nya sekitar 0,437. Kemudian modularity resolution-nya sama, dan number dari komunitasnya adalah sekitaran 87 untuk modularity. Kemudian jalankan LG vector centrality. Kemudian oke. Untuk iteration atau perulangan 100. Di sini dapat nilai number of iteration-nya tadi kita include 100, terus sum change-nya sekitaran 0,54. Setelah itu, untuk patch, sekarang di patch rank-nya jalanin juga. Oke, kemudian
Sini dapat nilai sebuah grafik dan parameternya tetap sama 0,01 dan probability-nya 0,85. Oke, setelah sudah, di sini kita masuk ke layout. Layout, pilih yang namanya itu Yipanhu. Kemudian kita running. Hasilnya bakal menyebar nanti. Kita tunggu. Oke, sudah. Kita coba zoom sedikit. Sini banyak eh, edges-nya. Nah, yang bagian hitam ini adalah bagian edges. Not itu adalah penghubung dari setiap edges tersebut. Kemudian kita masuk ke average, kemudian partition, kemudian choice attribute, pilih yang namanya modular class. Kemudian kita apply. Nah, maka dia positif akan mengubah atau membuat sebuah kelompok dari label yang bernama tadi modularity class. Ini adalah kelompok-kelompoknya yang warna-warna berbeda itu tuh adalah kelompok yang berbeda juga. Sekarang kita ke cell, ke sini, size, kemudian ke ranking, kita pilih yang EB Factor Centrality, kemudian apply, maaf, jadi seperti itu. Di sini saya ubah jadi min size-nya 10, kemudian max size-nya 60. Sekarang sudah. Di sini tujuannya untuk melihat kelompok dari hubungan terhadap Fj itu terhadap not. Nah, ini yang bagian besar ini adalah inti dari kelompok tersebut. Kemudian masuk ke free view untuk mengambil sebuah hasil visualisasinya. Nah, di sini show, kemudian kita refresh. Nah, ini adalah hasil gambar dari yang sudah dianalisa sebelumnya. Di sini ada export, di sini kita ambil saja. Kemudian ke visi, saya taruhnya di E. Oke, tunggu. Kemudian
Kita cek apakah sudah masuk. Oh, sudah. Kita cek hasil gambarnya. Ini adalah gambar dari hasil analisa kita tadi yang sudah divisualisasi dan dibagi kelompok juga. Sekarang balik lagi ke overview, kemudian masuk ke filter, terus masuk ke data library untuk melihat hasilnya. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai. Di sini saya akan menunjukkan terhadap aktor yang paling populer untuk sekarang ada di degree ini. Kita klik. Nah, di sini aktor yang paling populer di orang tersebut ada di nomor ID 27803 dengan nilai degree-nya sekitaran 6.994. Kemudian untuk broker information yang paling tertinggi itu ada di Betwist Centrality. Nah, di sini dengan ID 27803, kemudian influencernya yang paling populer adalah di ID 31889. Dan untuk eh, fake rank yang paling tertinggi ada di 3189. Oke. Oke, sudah itu balik ke topologi, kemudian pindahkan giant ke sini, giant komponen. Di range-nya saya letakkan sekitaran 11. Kemudian enter. Maka dia positif akan mengurangi nodes yang ada. Untuk tujuannya untuk mempercepat kinerja saja dan mengurangi datanya juga. Nah, ini oke, jadinya seperti ini. Kemudian kalau dijalanin lagi, maka dia bakal berpindah. Jadi kita bisa lihat lebih jelas terhadap pindahan dari nodes nodes tersebut. Yang sebelumnya awalnya banyak, nah kalau dikurangi jadi lebih jelas dari uh, pergerakan terhadap sebuah hubungan data tersebut dari node sama edges. Sekarang ke tahap ego network. Sini ada contohnya 3149, 3189. Saya contoh itu karena paling tinggi. 89 kita tujuannya untuk melihat ID 3189 ini ada beberapa edges dan hubungan. Ini tujuannya untuk melihat ID tersebut. Kita lihat. Nah, jadi untuk di 3189 itu dari data yang dimiliki ada sekitaran 5.134 dan hubungan yang sama ada sekitaran 1.814. Oke, setelah itu kita jalanin lagi. Nah, maka dia bakal terhubung. Kalau dijalanin lagi, dia bakal bergeseran atau nyatu ketika dijalankan. Nah, jadi hasil gambarnya jadi seperti ini. Dan ini adalah inti dari edges itu yang di bagian LG apa itu? Yang bagian LG vector centrality. Nah, ini bagian inti dari semua data yang ada. Mungkin sekian presentasi dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.